Hai, halo Taurus, kita balik lagi di channel Indri Wes. Kali ini aku mau bacain love energinya kamu Taurus. Untuk bulan Oktober 2020 saat ini Sun, Moon, Rising, Venus energinya kolektif, jadi bisa resonate, bisa nggak buat kamu. Kalau di sini dirasa nggak resonate, silahkan kamu boleh cek di video bercat kamu yang lainnya. Oke, Taurus overall energinya aku ngerasanya nih ada sedikit saran buat kamu, bersyukurlah gitu. Karena di sini kamu sudah mempunyai hubungan yang cukup bagus untuk diperjuangkan, tapi kenapa kamu masih merasa kamu tidak memiliki itu? Jadi kamu harus mempertimbangkan, mereview lagi apa yang sudah kamu punya saat ini. Kamu bisa lebih menghargai lagi apa yang sudah kamu miliki saat ini. Ini kamu terlalu banyak mengcompare sama orang lain di situasi kondisi seperti ini. Misalnya teman kamu lebih happy, teman kamu lebih punya, teman kamu lebih bisa mengatasi masalahnya gitu, sementara kok kamu gini-gini aja gitu, nggak ada perubahan dalam hubungan kamu. Di sini ya kamu harus stop deh. Kamu banyak banget melihat orang lain di bulan ini, jadi kamu harus banyak-banyak bersyukur di sini. Kenapa kamu merasa belum mencapai itu semua? Karena memang path-nya atau perjalanan hubungan itu kan berbeda-beda satu sama lain. Kamu berbeda dengan orang lain, kondisinya setiap pasangan juga berbeda gitu. Ketika kamu membandingkan dengan orang lain, kamu menyakiti diri kamu sendiri. Kalau ternyata kamu belum mampu untuk seperti orang lain gitu, jadi ngapain juga gitu. Kamu punya perjalanan hidup sendiri, kamu punya perjalanan hubungan kamu sendiri di sini yang memang harusnya kamu lebih berjuang lagi untuk bisa melebihi orang lain gitu. Bukan kamu ingin menjadi orang lain, tetap menjadi diri kamu sendiri dengan pola-polanya kamu sendiri. Di sini aku ngeliatnya banyak banget dari kamu yang sibuk aja melihat keluar tapi lupa melihat ke dalam gitu. Jadi aku sih ngeliatnya ya sudah gitu. Apapun yang kamu harus jalanin di hubungan kamu sama dia saat ini, ya udah terima aja. Jadi percuma juga kalau kamu terus menuntut. Karena apa yang kamu tuntut itu belum tentu loh sesuai sama pola hubungan kalian berdua. Belum tentu sesuai dengan karakter kamu sama dia gitu. Jadi kamu terima masukan dari orang lain, kamu telan mentah-mentah, sementara masukan dari si pasangan kamu sendiri ini kamu ignore gitu. Di sini kamu perlu pengendalian diri lagi, pemikiran kamu, bagaimana kamu bisa membawa perasaan kamu, sikap-sikap kamu ini ke dalam hubungan kamu gitu. Jadi jangan sebaiknya ya tidak membuat si pasangan kamu terbeban di sini dengan apa permintaan kamu, apa pemikiran kamu yang harus seperti orang lain gitu. Sebaiknya kamu melebur ke dalam hubungan kamu sendiri. Apa sih yang harus diberesin di dalam hubungan kamu? Apa yang harus dikembangin di dalam hubungan kamu berdua di sini? Karena aku ngelihatnya memang banyak hal yang kamu mau, terutama ya kemakmuran urusannya gitu. Kok dia punya duit kita enggak gitu kan, terus kok dia masih bisa jalan-jalan kita enggak, ya ampun kita pacaran kita cuma malam mingguan, atau misalnya kamu sudah berkeluarga, sudah menikah, kok kita cuma bisa malam mingguan di rumah aja, terus ya gini-gini aja nonton TV apa segala macam, sementara yang lainnya bisa makan enak, misalnya bisa sekeluarga lebih happy. Kamu lihat di sosmed seperti itu, ini men-trigger kamu untuk berharap lebih dari situasi kondisi yang belum waktunya gitu buat kamu. Mungkin nanti satu hari kamu akan nyampe ke situ, tapi di satu kondisi yang sekarang kamu belum bisa nyampe ke situ gitu misalnya. Yaitu harus kamu terima dulu banyak tuntutan-tuntutan yang dari kamu tuh yang berlebihan. Aku ngerasanya begitu, karena ekspektasi kamu, harapan kamu ini belum kamu sesuaikan dengan kenyataan yang ada di dalam hubungan kalian berdua. Jadi di sini ya memang akhirnya kamu harus mengendalikan diri gitu. Apa yang kamu harapkan ini kalau aku lihat masih belum sesuai aja gitu dengan kondisi kalian berdua, dan ini menciptakan ketakutan-ketakutan yang seharusnya nggak ada gitu. Jadi banyak gini,
ya udah kamu kerja keras dong, kamu begini gitu ke pasangan kamu, atau sebaliknya ya, pasangan kamu bilang begitu sama kamu, ya kamu harus lebih disiplin, kerja keras apa segala macem gitu. Sementara kondisi yang kamu hadapin ini tidak sesuai, belum waktunya gitu. Bukan tidak bisa kamu kerja keras, disiplin sudah, cuma aja memang harus disesuaikan dengan kondisi. Jadi harapan kerja keras di pikiran kamu ini sebenarnya sudah dilakukan si pasangan kamu sesuai dengan kekuatannya dia. Cuma ekspektasi kamu tuh lebih dari itu. Akhirnya kamu terbeban dengan semua pemikiran kamu sendiri. Ketakutan kamu nanti gak punya apa-apa, nanti gak bisa begini, nanti ini banyak banget loh di pikiran kamu. Sebaiknya sih kalau aku bilang ini mulai disingkirin deh dari kamu gitu. Memang gimana ya, banyak kondisi yang saat ini ya kita tahu lah ya, kita tahu kondisi secara global pun di sekitar kita ini kadang-kadang membuat kita harus pelan-pelan gitu, harus menahan diri, gak bisa kita mau-maunya kita pengen banget kerja keras, kita pengen banget bisa mencapai apa yang kita mau, cuma kondisi lingkungan kita belum tentu mendukung kita. Artinya kita harus bisa menyesuaikan kerja kerasnya kita sesuai dengan kondisi lingkungan gitu. Nggak bisa dianggap kurang terus gitu. Kita harus balance melihat powernya lingkungan dan diri kita sendiri saat ini gitu. Karena emosionalnya kamu di sini bermain sekali di bulan ini. Kamu mengharapkan lebih, banyak banget mengharapkan lebih, bonding yang lebih lagi misalnya, atau kondisi yang lebih baik lagi. Banyak banget kamu menempatkan harapan, terutama di hubungan kamu ini banyak banget. Cuma aku masih ngelihat sebelah sana pasangan kamu, dia ini keteteran loh gitu. Aku sih ngerasa kok ada yang kasihan ya di sini gitu. Ada yang energinya tuh akhirnya overwhelming gitu untuk menuruti semua ekspektasi, semua harapan yang harus sampai, harus begini. Jadi tuntutan ini harus aku sih saran sebaiknya tidak dilakukan saat ini ya. Bolehlah kamu catat aja dulu deh harapan kamu A, B, C gitu. Cuma dalam prakteknya ya tidak bisa gitu. Tidak bisa harus sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Jadi kesabaran di bulan ini itu penting banget buat kamu. Jadi energi feminimnya kamu harus lebih dikeluarin gitu. Oke, kamu action tapi harus ada diimbangin kesabaran dengan bagaimana kamu memakai perasaan kamu. Kamu harus lebih pakai intuisinya kamu gitu. Di sini energi feminimnya harus lebih keluar sih kalau aku bilang ya gitu. Sedikit pasif boleh gitu, karena apa? Karena situasi kondisinya belum mendukung, jadi memang harus lebih sedikit bersabar, gak bisa seantusias itu. Entah apa yang kamu kejar untuk mungkin di tahun ini yang belum kamu tercapai, dan ini bikin kamu agak terburu-buru. Nah, di sini nggak bisa juga kamu pakai cara itu dengan pemikiran kamu. Kamu harus menyesuaikan diri. Kamu harus lebih care lagi. Sebenarnya nih hubungannya seperti apa sih gitu kan? Jadi untuk mencapai itu semuanya nggak bisa. Kalau aku bilang, kamu harus lebih bersabar, kamu harus lebih menghargai apa yang kamu punya saat ini, hubungannya seperti apa, kamu hargain kondisi pasangan kamu, atau ini sini sebaliknya, pasangan kamu yang harus lebih menghargain diri kamu, kekuatannya kamu, bagaimana kondisi kamu ini harus lebih dimengerti lagi, belajar deh buat mengerti perasaan satu sama lain gitu. Gimana sih kondisi dia, belajar menyelami pikiran satu sama lain, menempatkan posisi gitu. Di sini toleransinya harus lebih kuat di bulan Oktober ini. Nggak bisa, aku sih ngeliatnya akan terjadi banyak konflik kalau kamu memaksakan diri atau dia memaksakan diri gitu, karena tanpa sadar yang satu menempatkan target, yang satu berusaha ngejar, tapi di sini kepentok sama faktor-faktor yang lain gitu. Banyak faktor X, banyak faktor internalnya juga, di mana kekuatan itu juga harus diukur. Dan please jangan ngebandingin dengan orang lain. Sekali lagi, mungkin faktornya di sini terbesar adalah kamu membandingin dengan kondisi kamu sebelumnya, terus sekarang menurun, akhirnya kamu ngebandingin, kok dulu bisa sekarang nggak bisa, kok orang lain bisa sekarang, kok kenapa kamu nggak bisa.
ini comparison ini, kebiasaan kamu, habitnya kamu ini harus banyak-banyak dirubah deh gitu. Jangan terlalu banyak melihat keberhasilan orang lain terus kamu akhirnya menempatkan harapannya kamu terlalu tinggi, nanti kamu jatuh sendiri gitu. Kasih waktu untuk hubungan kamu ini berkembang, bertumbuh dengan senatural mungkin, sesuai dengan kekuatan kamu, sesuai dengan kemampuan kamu, sesuai dengan kebutuhannya kamu. Jadi jangan di-push harus sama dengan orang lain, malah lebih bangga lah gitu kalau kamu punya perjalanan sendiri, punya pola sendiri yang memang bisa bikin kalian saling berkembang gitu. Banggalah di situ gitu. Justru berbeda itu satu kebanggaan kalau buat aku ya gitu. Kalau aku sih nggak mau disama-samain sama orang lain. Aku punya jalan sendiri, kesuksesan aku sendiri dalam hubungan gitu. Biarin aja orang lain bisa mencapai suksesnya seperti itu, tapi aku mencapai suksesnya di pemikiran aku sendiri gitu, di pola-pola aku sendiri seperti itu ya misalnya. Dan kamu harus lebih menikmati lagi hubungan kamu ini gitu. Jangan dituntut cuma dengan materi, dengan keberhasilan A, dengan keberhasilan B. Akhirnya kamu lupa gitu. Hari ini kamu menjalani hubungan ini itu atas dasar cinta, atas dasar care, yang kepengen saling support. Kamu akhirnya lupa. Kamu lupa bagaimana cara menikmati hubungan ini lebih baik gitu, lebih bermakna lagi, lebih dewasa lagi gitu. Jadi jangan sampai kamu kelewat batas. Di sini kamu juga harus melihat sisi di mana pasangan kamu butuh perhatian kamu, bukan butuh tuntutan kamu. Tuntutan hanya sebagai penyemangat, tapi harus realistis, karena ya ada pola-pola yang ketetapan ya, ketentuan dalam hubungan seperti apa, rasanya itu sudah cukup gitu kan. Lebih perhatiin lagi pasangan kamu, lebih perhatiin lagi bagaimana kamu menjalani hubungan ini. Bikin pola-pola kamu sendiri, bukan menempatkan pola orang lain di dalam hubungan kamu. Oke Taurus, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.